Halo adik-adik kelas 11 kuliner, selamat datang di video pengolahan kue dan roti. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah membuat adonan puff pastry dan Danish pastry. Jangan lupa berdoa sebelum pembelajaran dimulai ya. Kompetensi dasar yang dipelajari adalah memahami isi resep standar dan membuat produk dengan adonan pastry. Kompetensi ini sesuai dengan panduan guru kuliner SMK kelas 11 sampai 12 menurut Kemendikbudristek tahun 2024. Sebelumnya, ada pengenalan karakter komik. Dan selamat menonton! Sayang banget, kontrakmu nggak diperpanjang. Baru 6 bulan loh. Habis ini kamu rencana mau kemana? Saya berniat pulang ke rumah nenek saya. Terima kasih atas bantuannya selama ini, Bu Direktur. Namaku Raul. Karena efisiensi perusahaan, kontrak kerjaku selesai lebih cepat dari yang diduga. Kebiasaan sering ke bakery ketika jam istirahat membuatku kangen rumah nenekku. Karena itu, aku berniat belajar dan membantu nenek sambil menunggu pekerjaan baru. Saat keretaku sampai di stasiun, aku langsung disambut Alia dan nenekku. Hai Raul, gimana suasana kota? Ya macet. Cuaca panas gitu deh, Al. Wah, Cah Ayu wis balik. Sehat-sehat wae tondo. Saras, Bah. Alhamdulillah. Oh, ternyata kamu mau bantu di toko roti Simbah. Sebelumnya, ada produk yang mau dipelajari? Apa ya? Aku tertarik belajar buat croissant deh. Kadang aku sarapan pakai croissant sebelum kerja. Gas, numpung pesanan toko lagi sedikit. Cepet amat ganti bajunya. Nah, biasanya kalau produksi di dapur ini. Dok, nek mlebu kono, ojo lali nganggo klambi iki. Nggih, Mbah. Udah pakai baju lengkap nih. Boleh masuk kan? Boleh, boleh. Cuci tangan dulu ya, sama potong kuku. Oke. Alright, let's see those hands. Nah, croissant tuh termasuk jenis pastry. Aku ajari teori pastry dulu ya, mulai dari definisi dulu. Definisi puff pastry. Puff pastry merupakan produk patisserie yang berasal dari Mesir lalu dikembangkan di Prancis. Adonan bisa mengembang 8 kali lipat meskipun tidak menggunakan pengembang karena lapisan adonannya ada banyak. Pembuatannya dengan metode folding atau melipat adonan dengan lipatan yang cenderung lebih banyak dengan total 192 lapisan. Definisi Danish pastry. Danish pastry adalah produk yang hampir sama dengan puff pastry tapi menggunakan ragi dalam pembuatannya. Mempunyai dua versi komposisi, brioche style atau menggunakan telur dan susu, serta croissant style atau bahan persis seperti puff pastry hanya ditambah dengan ragi. Lipatan adonan lebih sedikit dengan total 27 lapisan saja. Nah, kalau ini perbedaannya. Puff pastry tidak pakai ragi dan menggunakan metode lipatan double fold, lalu rest adonan di kulkas 20 menit dan dilakukan 3 kali. Kalau Danish pastry di komposisinya pasti ada raginya, lalu menggunakan metode single fold dan di rest di kulkas selama 20 menit. Metode ini juga dilakukan 3 kali. Lipatan Danish pastry lebih sedikit karena mengincar tekstur seperti roti. Kalau puff pastry lebih crispy. Lalu untuk alat membuatnya ada 1. Kom adonan, 2. Rolling pin, 3. Timbangan digital, 4. Plastik wrap, nomor 5. Plastik bening 1 kg, dan alat besarnya ada loyang, mixer, chiller, dan oven. Lalu ada resep adonan puff pastry dasar. Yang pertama ada tepung protein tinggi 250 gram, nomor 2 ada butter atau margarin 50 gram, nomor 3 ada garam 4 gram atau 1 sendok teh, nomor 4 ada air jeruk nipis setengah sendok teh, nomor 5 ada air es 125 ml, dan terakhir ada coarse fat 100 gram. Garam dan air es ditambahkan supaya adonan lebih renyah.
Jeruk nipis fungsinya sebagai asam agar tekstur puff pastry seimbang dan tidak terlalu keras. Selanjutnya ada resep adonan danish pastry dasar. Nomor 1 ada tepung protein tinggi, banyaknya 125 gram. Nomor 2, butter atau margarin 25 gram. Nomor 3, gula pasir 30 gram. Nomor 4, susu bubuk 15 gram. Nomor 5, yeast atau ragi 5 gram. Nomor 6 ada coarse fat 100 gram. Nomor 7 tepung protein sedang 125 gram. Nomor 8 ada garam 4 gram. Nomor 9 kuning telur 1 butir. Nomor 10 ada air 100 ml. Dan terakhir bread improver 1 gram. Lalu langkah membuatnya seperti ini. Pertama-tama kita akan melakukan tahap mixing adonan terlebih dahulu. Pada tahap ini, puff pastry dan danish pastry sama-sama dimulai dari menimbang bahan. Masukkan semua bahan kecuali coarse fat ke dalam comb, lalu campur menggunakan mixer. Kemudian, mixer dengan kecepatan rendah dahulu supaya bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru tingkatkan kecepatan mixernya. Uli sampai adonan elastis. Hentikan mixer ketika adonan sudah elastis dan tidak putus saat ditarik sampai semi-transparan. Kemudian, baik adonan danish pastry maupun puff pastry masing-masing di resting atau didiamkan 20 menit terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua ada menambahkan coarse fat dengan metode menyilang atau blunt cross. Pertama-tama, pipihkan adonan menggunakan rolling pin terlebih dahulu. Nomor 2, letakkan coarse fat secara merata seperti di bawah. Nomor 3, lipat sudut adonan ke dalam seperti amplop. Nomor 4, kunci pinggir adonan supaya coarse fat tidak keluar. Setelah proses ini, wrap dan diamkan adonan selama 20 menit di kulkas. Selanjutnya, ada menambahkan coarse fat dengan metode single fold. Aku rekomendasi metode ini karena paling umum dipakai dan lebih mudah. Yang pertama, pipihkan adonan menggunakan rolling pin jadi persegi panjang. Yang kedua, pipihkan coarse fat menggunakan plastik 1 kg, lalu posisikan di adonan sampai memenuhi 2/3 adonan. Beri sedikit jarak antara coarse fat dan pinggir adonan supaya coarse fat tidak bocor. Lipat bagian yang tidak terkena coarse fat dari kanan ke tengah, kemudian lipat yang sebelah kiri. Awas, bagian yang ini jangan sampai salah, supaya coarse fatnya rata. Yang terakhir, wrap dan diamkan di kulkas selama 20 menit. Lalu, ada tips and trick. Jaga suhu coarse fat atau mentega agar pas dan mudah dibentuk. Jika coarse fat terlalu dingin, menyebabkan keras dan adonan susah digiling. Jika coarse fat terlalu panas, akan meleleh sehingga adonan licin dan tidak terbentuk lapisannya. Tips terakhir, saat menggilas adonan dengan rolling pin, usahakan jangan ditekan terlalu keras, supaya lapisan adonannya terlihat. Selanjutnya, kita belajar metode folding single fold. Metode ini digunakan untuk danish pastry. Pertama, keluarkan adonan yang sudah di resting 20 menit di kulkas. Yang kedua, ubah posisi adonan 90 derajat atau posisi vertikal jadi horizontal. Yang ketiga, lebarkan dengan rolling pin. Bagi adonan menjadi 3, lalu lipat sesuai urutan yang sudah tertera di gambar. Yang keempat, wrap dan masukkan ke kulkas lagi selama 20 menit. Lakukan proses ini 3 kali. Kemudian, ada metode folding double fold. Ini biasa digunakan untuk puff pastry karena jumlah lipatannya lebih banyak. Yang pertama, keluarkan adonan yang sudah di resting 20 menit di kulkas. Selanjutnya, ubah posisi adonan 90 derajat atau posisi vertikal jadi horizontal. Yang ketiga, lebarkan dengan rolling pin. Bagi adonan menjadi 3, lalu lipat sesuai petunjuk. Yang keempat, lipat sisa adonan hingga bisa dilipat menjadi satu sisi. Jumlah lipatan ada 4. Setelah ini, kita akan belajar beberapa bentuk adonan puff pastry dan danish pastry. Pertama-tama, keluarkan adonan yang sudah di resting 20 menit di kulkas, lalu bagi menjadi 2. Pastikan adonan dibagi seimbang atau sama besar. Yang ketiga, lebarkan adonan yang sudah dibagi menggunakan rolling pin. Selamat, adonan sudah bisa dibentuk. Selanjutnya, beberapa bentuk adonan pastry. Yang pertama, ada pinwheel atau kincir angin.
Bagian tengah bisa ditusuk dengan lidi atau tusuk gigi. Topping juga diletakkan di tengah, misalnya seperti buah-buahan kering ataupun selai. Selanjutnya, ada bentuk croissant atau bulan sabit. Jika ada topping, letakkan di sini dan gulung ke atas sambil tarik ujungnya. Setelah itu, ada bentuk patty shells atau pie. Yang pertama, cetak adonan berbentuk lingkaran. Yang kedua, cetak adonan lingkaran dan lubangi tengahnya. Lalu, rekatkan adonan 1 dan 2 menggunakan putih telur. Sisa potongan adonan 2 juga dipanggang karena berfungsi sebagai tutup saat penyajian. Kemudian ada bentuk turnover. Pertama, potong adonan berbentuk persegi. Selanjutnya, beri topping di tengah adonan. Selanjutnya, lipat sejajar dan kerat pinggirnya menggunakan garpu. Lalu, ada bentuk potongan memanjang. Bentuk 1, cinnamon roll. Gulung melingkar, gunakan cetakan ring agar bentuknya sesuai. Kemudian ada bentuk 2, horn atau tanduk. Beri sedikit jarak pada adonan, tetapi jangan terlalu jauh karena akan mengembang saat di oven. Kemudian ada bentuk 3 yang sering digunakan untuk produk cheese straw dengan cara adonan diputar. Contoh yang keempat ada pastry yang berbentuk hati yang bernama palmier dengan cara gulung sisi kanan dan kiri adonan. Selanjutnya, untuk penyajian puff pastry dan Danish pastry bisa disajikan secara manis, sweet, atau asin, savory. Contoh olahan manisnya ada cream horn, pepper tartlets, dan egg tart Portugis. Contoh olahan asinnya ada puff pastry isi ragu, beef Wellington, dan smoked beef and cheese roll. Yang terakhir, ada proses egg wash dan mengoven atau baking. Setelah dibentuk dan diberi topping, adonan Danish pastry di-proofing selama 15-20 menit. Danish pastry diberi egg wash setelah proofing, tetapi untuk puff pastry bisa langsung di egg wash. Egg wash merata supaya warnanya cantik. Kemudian, panggang di oven dengan suhu 180-200 derajat Celcius selama 20-30 menit sampai warna golden brown. Setelah matang, keluarkan dari oven dan dinginkan. Kemudian, puff pastry dan Danish pastry siap disajikan. Monggo diicipi mbah. Niki asalipun sampun saya nopo dereng. Yo, simbah icip puff pastrine dhisik ya, Nduk. Sing digawe Raul karo Alia wis sesuai karo kriteria iki. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan membantu untuk menambah wawasan ya.